Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang HIRAK dan JSA, yang dimana materi ini salah satu sub pembahasan dari mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Adi Surya STMT. Untuk lebih jelasnya, saksikan pemaparan berikut ini. Metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control atau HIRAK. HIRAK adalah serangkaian proses mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi dalam aktivitas rutin ataupun non-rutin di perusahaan, kemudian melakukan penilaian risiko dari bahaya tersebut, lalu membuat program pengendalian bahaya tersebut agar dapat diminimalisir tingkat risikonya ke yang lebih rendah dengan tujuan mencegah terjadi kecelakaan. Tujuan HIRAK sebagai berikut, yaitu untuk mengidentifikasi semua faktor yang dapat membahayakan karyawan, untuk mempertimbangkan apa ada kemungkinan bahwa bahaya benar-benar akan menimpa pada peristiwa tertentu dan tingkat keparahan kemungkinan yang bisa datang dari peristiwa itu, dan untuk memungkinkan pengusaha untuk merencanakan, mengenalkan, dan memantau langkah-langkah pencegahan untuk memastikan bahwa risiko dapat segera diatasi. Proses HIRAK membutuhkan 4 langkah sederhana, yaitu yang pertama mengklasifikasikan kegiatan kerja, yang kedua mengidentifikasi bahaya, ketiga melakukan penilaian risiko, menganalisis dan risiko estimasi dari setiap bahaya dengan menghitung atau memperkirakan kemungkinan terjadinya dan keparahan bahaya. Keempat, memutuskan risiko yang dapat tolerir dan menerapkan langkah-langkah pengendalian jika diperlukan. Pengertian JSA atau Job Safety Analysis. JSA dalam K3 adalah teknik manajemen keselamatan yang fokusnya pada identifikasi bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang dilakukan. JSA ini berfokus pada hubungan antar pekerja, tugas atau pekerjaan, lingkungan kerja, dan peralatan. Jenis pekerjaan yang membutuhkan JSA. Setelah memahami pengertian dari JSA, kita juga harus tahu pekerjaan apa saja yang membutuhkan SJSA. Akan tetapi, sebelum masuk ke situ, ada beberapa faktor yang perlu untuk diperhatikan, diantaranya adalah yang pertama, pekerjaan yang bisa menyebabkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Yang kedua, pekerjaan yang memiliki potensi untuk mengakibatkan cedera serius. Yang ketiga, pekerjaan yang terdapat kelalaian kecil sehingga mengakibatkan kecelakaan fatal dan cedera serius. Yang keempat, pekerjaan yang baru atau saja pekerjaan yang sudah alami perubahan proses dan prosedur kerja. Dan yang kelima, pekerjaan yang kompleks serta memerlukan instruksi tertulis. Langkah-langkah pembuatan JSA. Yang pertama, merinci langkah pekerjaan dari awal sampai akhir. Yang kedua, mengidentifikasi bahaya dan potensi kerja. Yang ketiga, penentuan langkah pengendalian berdasarkan bahaya di setiap langkah pekerjaan. Kesimpulan, HIRAK adalah serangkaian proses mengidentifikasi bahaya, kemudian melakukan penilaian risiko dari bahaya tersebut, lalu membuat program pengendalian bahaya tersebut agar dapat diminimalisir tingkat risikonya ke yang lebih rendah, dengan tujuan mencegah terjadi kecelakaan. Pengertian JSA dalam K3 adalah teknik manajemen keselamatan yang fokusnya pada identifikasi bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang dilakukan. JSA berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas atau pekerjaan, lingkungan kerja, dan peralatan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.